Oke, baik, kita sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, saya akan sedikit memberikan video sharing kepada Anda. Mungkin kedepannya saya juga akan lebih banyak sering memberikan video sharing ya, bukan video training, karena mindsetnya juga akan berbeda ya ketika saya memberikan video sharing kan berarti saya memberikan pengalaman dari journey pengalaman saya khususnya di bisnis online. Kalau video training kan kesannya atau mindsetnya kan saya memberikan training yang harus Anda ikuti. Nah, ketika saya memberikan video sharing, saya akan sharing dari pengalaman saya dan boleh bisa Anda ikuti atau Anda modifikasi atau Anda bisa improve lebih baik lagi. Oke, nah di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara memanfaatkan karena kalau cara menggunakan saya yakin sebagian besar dari teman-teman sudah tahu bagaimana cara menggunakan salah satu tools yang disediakan oleh Facebook yaitu Audience Insight. Nah, mungkin di video ini saya akan lebih menjelaskan cara memaksimalkannya saja, teman-teman. Karena beberapa hari belakangan ini saya lebih sering menggunakan Audience Insight untuk melakukan riset. Karena sebelum-sebelumnya saya menggunakan tools pihak ketiga untuk melakukan riset. Nah, beberapa hari ini saya sering sekali menggunakan Audience Insight untuk melakukan riset untuk menemukan target interest yang tepat. Nah, uh, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan tonton video ini sampai habis, teman-teman. Nah, untuk menggunakan Audience Insight, kita bisa pergi langsung ke Ads Manager kita, lalu kita klik menu ini ya. Lalu di Plan, kita ada di sini, Audience Insight, kita klik saja. Kita akan masuk ke tools Audience Insight yang telah disediakan oleh Facebook. Ini kita klik Everyone on Facebook. Nah, ini adalah tampilan dari Audience Insight. Nah, di sini kita bisa menemukan atau kita bisa mendapatkan insight-insight baru yang kita butuhkan untuk melakukan targeting lebih tepat lagi ke iklan Anda ya, mendapatkan insight mengenai target interest yang tepat untuk produk yang ingin kita iklankan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, di sini ada banyak sekali ya seperti demographics, kemudian page likes, location, activity. Kita lihat di sini ini locationnya kita ini defaultnya di United States ya atau Amerika. Nah, di Amerika sendiri pengguna monthly active people-nya itu sekarang hingga mencapai 200 million hingga 250 million monthly active people. Ini cukup besar ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat nah untuk di Amerika sendiri ternyata didominasi masih oleh women yaitu 54% dan ini rata-rata umurnya 18 sampai 24 itu 14%, kemudian 25 sampai 34 tahun itu 24% dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman siapa sih pengguna pengguna Facebook di Amerika Serikat sendiri umurnya rata-rata berapa. Kemudian kita juga bisa melihat di sini relationship status kebanyakan mayoritas 50% married sudah menikah ya. Kemudian education level level edukasinya ada yang lulusan SMA, kemudian college, university atau grade school. Nah, kita bisa lihat presentasinya. Kemudian job title atau pekerjaannya ya. Ini kita bisa sort, kita klik aja di sini. Nah, di Amerika sendiri itu rata-rata pengguna Facebooknya pekerjaannya itu adalah sebagai administrative services, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat dari worldwide aja ya, ini kita remove Amerikanya, kita lihat di worldwide atau seluruh dunia. Lihat more than 1 billion monthly active people, teman-teman. Jadi hampir 1 miliar orang yang aktif bulanan di Facebook atau pengguna aktif bulanan di Facebook itu mencapai 1 miliar orang lebih. Ini sangat-sangat potensi yang sangat luar biasa, teman-teman, jika kita bisa memanfaatkan Facebook untuk mengembangkan bisnis kita ya. Nah, di seluruh dunia sendiri, mayoritas kebanyakan pengguna Facebook adalah men di angka 57%. Kemudian relationship statusnya itu married, tetap mendominasi. Kemudian education levelnya ada di college. Nah, di job title-nya sendiri kebanyakan memang pekerjaannya sebagai manajemen. Kita lihat di page like umpama. Nah, ini adalah page atau ya page yang di like di worldwide ya, artinya seluruh dunia. Mayoritas top kategorisnya adalah di ya seperti ini ya, Justin Bieber, Taylor Swift dan lain sebagainya. Ini adalah mayoritas orang-orang di seluruh dunia melek page-page ini, teman-teman. Kita lihat di sini ya. Banyakkan. Kemudian ada location. Nah, di sini juga kita bisa menemukan insight baru, teman-teman, jika misalnya kita klik di sini top countries atau nah, ini kita bisa sort ya. Nah, kita bisa lihat di sini
ternyata pengguna Facebook urutan pertama masih yaitu di negara India. India tuh paling banyak pengguna Facebooknya teman-teman. Yang kedua adalah Amerika tentunya, kemudian Brazil, dan yang keempat adalah Indonesia. Nah ini dia, Indonesia merupakan negara keempat pengguna Facebook terbesar di dunia. Sehingga potensi, bayangkan saja ya, berapa jumlah penduduk di Indonesia totalnya, dan 6%-nya ini dari seluruh total pengguna Facebook itu didominasi oleh orang-orang di Indonesia. Ini merupakan potensi yang sangat besar jika kita bisa memanfaatkan Facebook untuk mendapatkan traffic yang tertarget untuk bisnis kita. Nah, jadi kalau saya pribadi misalnya ketika ingin mentarget luar negeri atau di worldwide, saya akan mendahulukan negara-negara ini dulu misalnya. Karena kita bisa memprioritaskan teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik Indonesia ya. Kita lihat pengguna Facebook di Indonesia di country. Untuk di Indonesia sendiri, demografiknya 57% didominasi oleh men atau pria, umurnya di antara 18 hingga 44 tahun ya. Kemudian relation statusnya itu married, masih mendominasi. Kemudian education levelnya di college. Nah, job title-nya paling banyak di Indonesia adalah manajemen pekerjaannya. Kemudian di page like, nah ini adalah page-page yang sering di like atau yang paling banyak di like di negara Indonesia. Ada Lazada, Sorable, BlackBerry, dan lain sebagainya ya. Ini kita bisa memberikan insight baru untuk kita teman-teman. Kemudian di location-nya kita lihat top city-nya, ini kita bisa sort. Nah, masih didominasi oleh di kota Jakarta ya, kemudian Bandung. Nah ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan target lokasi yang lebih presisi lagi teman-teman. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa beda lain hal ya di negara-negara lain. Kalau di Indonesia sendiri kan koneksi internetnya, dari sisi koneksi internet kan belum bisa menyeluruh, atau di kota-kota tertentu, apalagi yang di pelosok-pelosok itu kan koneksi internetnya sangat-sangat minim sekali ya, sangat-sangat lambat. Sehingga ketika kita ingin mengiklankan di Facebook, kita bisa memprioritaskan ini dulu nih teman-teman. Nah, kalau pengguna Facebook terbanyak di kota Jakarta, kedua Bandung, dan berarti kan koneksi yang kota-kota ini miliki kan cukup bagus ya teman-teman. Sehingga kita bisa memprioritaskan, jadi memberikan kita insight untuk memprioritaskan kota-kota mana kita ingin iklan. Misalnya kita ingin target ke Jakarta saja kan bisa ya di sini ya teman-teman ya. Nah ini kota-kotanya, kemudian kita lihat di activity-nya. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang kebanyakan orang interaksinya atau aktivitasnya di Facebook itu lebih sering like sebuah postingan ya, post like di sini 99 ya, in last 30 days. Nah, kalau untuk ngeklik iklan memang di Indonesia sendiri cukup kurang ya, tapi cukup bagus lah di atas rata-rata ini ya. Kalau lain hal jika kita ke Amerika nih teman-teman. Kalau kita ke Amerika, United State ya, country, kita lihat. Nah di Amerika sendiri itu orang-orang yang mengklik iklan itu sangat banyak aktivitasnya teman-teman. Jadi potensi iklan kita diklik kalau kita mau targetkan negara Amerika itu sangat-sangat potensinya sangat besar teman-teman, karena mereka lebih sering aktivitasnya itu mengklik iklan. Di sini ada 13 dibanding mereka like postingan atau komen, atau misalnya men-share postingan lain sebagainya. Nah ini ada device users, artinya device atau gadget apa yang mereka gunakan. Untuk di Amerika sendiri kita lihat di sini ya. Setahu saya sih kalau di Amerika memang penggunanya terbesar pasti iPhone ya. Ini masih 40% ya. Ini sama ya dengan Android ya. Harusnya sih lebih banyak iPhone ya, karena setahu saya juga, dan kita juga tahu lah bahwa pengguna iPhone di Amerika itu sangat besar dibandingkan dengan Android. Mungkin ada sedikit kesalahan ya data di sini. Coba ini kita ubah. Ya benar. Kita ubah ke primary devices. Jadi memang di Amerika sendiri pengguna iPhone tuh lebih banyak, 45% dibandingkan dengan pengguna Android. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan insight baru jika kita bisa memprioritaskan misalnya kita ingin milih untuk pengguna iPhone saja, atau misalnya kebanyakan di sini kan orang melihatnya dalam mobile only ya, atau dalam tampilan mobile ya dibandingkan dengan desktop. Jadi kita bisa target, misalnya kita edit placementnya, kita ubah ke
mobile only atau misalnya device-nya ke mobile only saja gitu teman-teman. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mendapatkan insight atau kita bisa menemukan mana sih prioritas yang akan kita targetkan terlebih dahulu sesuai data yang diberikan dari audience insight ini teman-teman. Nah, oke. Nah, bagaimana cara menemukan target yang tepat? Saya ingin menjelaskan teman-teman ya. Kita ambil contoh di Amerika Serikat sendiri ya. Misalnya saya akan di Amerika sendiri, kita lihat, kita misalnya Anda ingin menjual, saya akan buka Notepad ya. Misalnya Anda ingin menjual peralatan ya, atau alat-alat alat golf ya, misalnya golf, olahraga golf, tahu ya teman-teman ya. Oke, misalnya saya ingin mencari target interest orang-orang yang suka golf di Amerika Serikat. Kita klik golf di sini. Nah, kita lihat page like-nya. Nah, ini adalah page-page yang orang Amerika dan yang memiliki interest golf itu yang suka like ada di page-page ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman bahwa top kategoris atau page yang menjadi top kategori di sini itu kalau kita lihat ya, kita perhatikan secara sesama itu agak kurang relevan dengan interest golf karena jauh sekali ya, kayak misalnya tim Tebow misalnya seperti ini, Dollar Save Club dan lain sebagainya ya, ini kayaknya kurang presisi ya atau kurang precise lah. Jadi kenapa saya katakan kurang presisi atau kurang tepat ya mentargetkan orang yang interest golf. Memang benar kita ingin menjual peralatan golf, tapi mentarget orang yang suka golf tuh saya rasa belum tepat teman-teman. Kenapa bisa saya katakan belum tepat? Karena ketika Facebook itu kan menemukan orang-orang yang memiliki interest golf itu kan punya algoritma ya. Nah, algoritma Google sendiri itu kan berdasarkan yang pertama biasanya post like. Jadi post you like. Nah, jadi pertama Facebook akan mendeteksi ketika Anda misalnya sering melike page atau halaman-halaman seputar golf, maka Facebook algoritma akan mengkategorikan Anda memiliki interest di golf. Kemudian adalah post you comment. Nah, post you comment di komentar-komentar, misalnya ada sebuah postingan tentang golf, kemudian Anda memberikan komentar di situ walaupun sebenarnya Anda tidak terlalu suka dengan golf, tapi Anda memberikan komentar di postingan tentang golf, maka algoritma Google akan mengkategorikan Anda penyuka atau memiliki interest di golf, teman-teman. Kemudian ada namanya algoritma Google tuh bisa melihat dari video views. Video you watch. Nah, jadi video yang Anda lihat itu ada keterkaitan dengan niche golf atau tidak. Anda suka melihat video golf, maka algoritma Facebook akan mengkategorikan Anda memiliki interest di golf. Nah, kemudian Facebook juga memiliki prediksi. Jadi prediksi ini yang berdasarkan dari aktivitas Anda, dari postingan yang Anda like, postingan yang Anda komen, atau video yang Anda watch, atau juga ada yang page you like. Jadi page-page apa aja yang Anda like itu algoritma Google akan mengkategorikan Anda memiliki interest di niche itu. Jadi kalau Anda memiliki suka melike page atau halaman yang seputar golf, maka Facebook atau algoritma Facebook akan mengkategorikan Anda sebagai orang yang memiliki interest golf. Nah, kenapa saya katakan ketika Anda mentargetkan interest golf di sini ketika ingin menjual peralatan golf, dan saya meyakini itu kurang tepat, karena seperti yang saya jelaskan tadi, bisa saja ketika Anda tidak suka dengan golf, tapi ketika Anda melihat postingannya kayaknya bagus gitu, Anda tiba-tiba melike, kayak postingannya lucu, tapi misalnya Anda sedikit tertarik dengan golf, kemudian Anda melike atau memberikan komen di postingan tersebut. Nah, secara langsung Facebook akan mengkategorikan Anda interest golf walaupun sebenarnya Anda tidak suka banget dengan golf. Makanya kenapa saya katakan kalau Anda incer atau menuliskan interest golf ini kurang tepat. Nah, kita lihat sendiri ya. Kalau di golf sendiri, audience atau monthly active people-nya sekitar 35M. Kita catat di sini ya. Misalnya ini interest golf itu active monthly people-nya itu sekitar 35M, teman-teman. Kita perhatikan ya. Nah, sekarang begini, apa asosiasi yang berhubungan dengan golf sendiri, teman-teman? Nah, biasanya kan kalau saya punya framework, nah ini adalah framework yang saya terapkan untuk mencari target interest untuk lebih
presisi lagi, yaitu yang saya sering lakukan adalah misalnya dengan rumus seperti ini. Who they follow. Nah, orang yang memiliki interest atau ketertarikan dengan golf, siapa sih public figure yang mereka follow? Nah, ini bisa public figure, ya, atau misalnya guru, atau misalnya coach dan sebagainya ya. Siapa yang mereka ikuti? Nah, ini kita bisa cari teman-teman. Nah, golf ini sempat saya sedikit lakukan riset ya teman-teman. Nah, saya menemukan namanya ada seorang golfer yang sangat profesional, namanya Bubba Watson ya, Bubba Watson. Nah, kenapa saya katakan kita akan cari dulu sini ya, karena kan tidak semua page itu bisa ada interestnya ya. Kita cari di sini, Bubba Watson. Nah, ini ada nih. Nah, ketika golf memiliki interest atau memiliki active mainly people-nya 35M, ketika kita mengklik ini, kita interest Bubba Watson, ini kita remove dulu. Nah, dia kan sedikit sangat jauh berkurang teman-teman. 350k, hanya 350k. Kalau kita ke Bubba Watson ya, saya takut salah pronunciation-nya ya. Sorry kalau salah. Itu sekitar hanya 350k. Nah, ini sangat berkurang drastis dari 35M sampai 350.000. Nah, kenapa saya katakan saya punya sedikit coret-coret tadi ya. Nah, ini dia. Contoh lagi Tiger Woods ya, teman-teman. Nah, kenapa kalau Anda kan asosiasi golf itu kan biasanya dengan public figure yang terkenal itu adalah Tiger Woods. Kita lihat Tiger Woods di sini. Nah, kenapa Tiger Woods juga bukan interest yang precise atau presisi atau lebih tepat untuk orang yang interest golf, karena kita tahu semua lah orang-orang yang tidak suka golf, bahkan saya sendiri yang saya sedikit tahu golf karena saya juga pernah main golf, kemudian juga saya tahu sedikit tentang golf, tapi orang-orang yang nggak tahu golf juga saya yakin pasti kenal yang namanya Tiger Woods, karena Tiger Woods itu lebih seperti selebriti teman-teman, lebih seperti artis yang terkenal di mana-mana, sebagai dia lebih terkenal bukan sebagai atlet golf tapi lebih terkenal sebagai selebriti. Nah, makanya kenapa orang-orang yang tidak suka golf juga pasti tahu Tiger Woods. Lain halnya jika kita mentargetkan Bubba Watson ini ya, bayangkan. Nah, saya juga sebenarnya sebelum saya meriset tentang niche golf ini, saya juga belum tahu ini Bubba Watson tuh siapa sih. Ternyata kalau saya riset di sini, kita lihat Bubba Watson. Kita search di Google nih teman-teman. Oke. Nah, kita lihat Bubba Watson itu adalah seorang pegolf profesional Amerika yang bermain di PGA Tour. Jadi orang-orang yang tahu Bubba Watson ini, apalagi ini udah ada interestnya ya, sudah ada interestnya di Audience Insight ya, atau di Facebook sudah ada interestnya. Nah, 350k ini orang-orang yang aktif menyukai Bubba Watson ini adalah orang yang lebih precise untuk kita targetkan kalau kita menjual produk-produk atau alat-alat golf teman-teman. Jadi dia lebih precise dibandingkan dengan, nah ini saya gambar dibandingkan dengan Tiger Woods, karena Tiger Woods tidak hampir semua orang tahu, walaupun memang sebagian kecil orang tidak kenal dengan Tiger Woods, tapi yang kenal Bubba Watson tuh siapa sih? Nah, yang kenal Bubba Watson tuh hanya orang-orang yang memang antusias, atau misalnya mereka antusias atau mereka benar-benar memang pencinta golf lover. Nah, mereka yang akan tahu yang namanya Bubba Watson seperti ini, teman-teman. Nah, hanya orang-orang yang entusias banget dengan dengan golf yang kenal dengan Bubba Watson, teman-teman. Makanya kenapa ini Bubba Watson ini saya kategorikan sebagai more precise atau interest yang lebih presisi untuk kita targetkan jika kita ingin menjual peralatan golf. Karena Tiger Woods ini kita sebut dengan associated interest, karena ada orang yang tidak suka banget dengan golf tapi dia like atau misalnya suka dengan Tiger Woods atau kenal dengan Tiger Woods. Nah, itulah caranya. Nah, biasanya framework yang saya gunakan yang pertama kan ini ya, who they follow. Kita cari public figure atau guru atau coach yang mereka ikuti. Nah, itu kita bisa ini ya. Kemudian where, ini framework yang saya akan berikan, where they hang out. Di mana mereka hang out, misalnya community.
komunitas ya, atau misalnya website. Nah, ini bisa bisa dijadikan target interest yang lebih tepat, teman-teman. Jadi tidak usah kalau kita ingin mentargetkan orang-orang yang suka basketball, kita tidak usah target interest basketball di sini, tapi kita cari menggunakan framework ini, teman-teman. Who they follow, public figurnya siapa yang lebih terkenal, dan hanya orang-orang yang pencinta basket yang tahu orang itu. Misalnya where they hang out, kemana mereka, misalnya komunitas basket khusus pencinta basket, itu kita bisa targetkan sebagai target interest kita. Kemudian framework yang sering saya gunakan adalah what they read, apa yang mereka baca, teman-teman. Misalnya magazine, kemudian books. Nah, ini adalah tiga framework ini yang sering sekali saya gunakan, dan saya menggunakan Audience Insight untuk mentargetkan atau menggunakan ketiga framework ini untuk mendapatkan target interest yang lebih precise lagi atau lebih tertarget lagi. Jadi ingat, teman-teman, ketika saya ambil contoh tadi ya, golf ya. So, jadi inilah tiga framework yang sering saya gunakan untuk melakukan riset interest yang lebih precise lagi untuk mendapatkan target interest yang lebih precise. Dan Anda bisa menggunakan Audience Insight ini untuk mendapatkan insight baru atau mendapatkan wawasan baru untuk bisa menemukan target interest yang lebih tepat. Dan ingat, saya menggunakan tiga framework ini yang sering saya gunakan untuk melakukan riset ya. Who they follow, where they hang out, seperti komunitas, website, dan lain sebagainya, atau dan yang terakhir adalah what they read, apa yang mereka baca, magazine, books, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa menemukan page yang mereka suka, activity-nya apa dia. Nah, orang-orang yang interest dengan Bubba Watson ini di Amerika Serikat, kita lihat ya, di Amerika Serikat itu kebanyakan adalah pengguna, ya kita klik primary device, ternyata pengguna iPhone, masih tetap mendominasi, makanya, dan tampilannya di mobile only, sehingga kita bisa memprioritaskan nih, saya ingin mentarget orang yang interest dengan Bubba Watson, saya akan target misalnya prioritaskan untuk mobile only. Tapi biasanya sih kalau untuk testing saya lebih lebih nggak usah diedit placementnya ya, tapi saya biarkan saja untuk testing. Nah, ketika melakukan scaling atau scale up, saya akan lebih fokuskan lagi, misalnya saya akan fokus untuk scale up-nya di mobile only, atau misalnya saya untuk fokus di pengguna iPhone saja, dan sebagainya. Jadi seperti itu, teman-teman, bagaimana cara memaksimalkan Audience Insight untuk mendapatkan target interest yang lebih precise untuk produk yang ingin Anda jual ya di Facebook. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jika merasa video ini sangat bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda. Oke, kita ketemu lagi di video sharing selanjutnya. Terima kasih.